Kabupaten Sleman, sebuah daerah di daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisi dan kepercayaan spiritual. Meski modernisasi telah merambah hingga pelosok desa, keyakinan terhadap dunia gaib, roh leluhur serta kekuatan dukun masih sangat kuat di kalangan warga. Di tengah-tengah kepercayaan itu, nama Surya, seorang pria berusia lebih dari 40 tahun, menguat sebagai sosok yang dianggap sakti. Surya dikenal luas bukan hanya di desa Parangtritis tempat ia tinggal, tetapi juga di berbagai wilayah sekitar Sleman. Orang-orang mengatakan ia mampu membaca masa lalu, menyingkap masa depan, serta memberikan berkah untuk mereka yang sedang sakit atau dilanda kesialan. Rumah joglo besar miliknya dijadikan semakam padepokan. Setiap hari asap dupa menggepul, suara gamelan kecil bergema dan antrean warga mulai dari petani sederhana hingga pengusaha kaya berdatangan untuk meminta pertolongan. Tak ada seorang pun yang menyangka di balik penampilan tenang, senyum ramah, serta tutur kata penuh wibawa, Surya menyimpan sisi gelap yang menakutkan. Ia bukan sekadar seorang dukun biasa, melainkan predator yang memanfaatkan rasa putus asa dan kepercayaan buta orang lain demi memenuhi nafsu serta kepentingannya sendiri. Benih kecurigaan pertama kali muncul pada suatu sore. Ahmad Prasetyo, seorang pria berusia 30 tahun, datang ke kantor Polres Sleman dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah amplop kokelat besar yang disegel rapat. Petugas piket segera membawanya masuk untuk bertemu Kompol Budi Santoso, Kepala Unit Reserse Kriminal. Begitu duduk, Ahmad tak bisa menahan emosinya. Ia meletakkan amplop itu di atas meja dengan hentakan keras. "Pak, saya ingin melaporkan dugaan pemerkosaan," ungkapnya dengan suara bergetar karena marah. "Saya curiga pelakunya adalah Surya, dukun terkenal di desa Parangtritis." Kompol Budi terperanjat. Nama Surya bukanlah nama asing. Hampir semua orang di wilayah itu mengenalnya sebagai orang baik, dihormati, bahkan dianggap tokoh spiritual. Tuduhan seperti ini jelas tidak bisa dianggap enteng. "Saudara Ahmad, tolong tenang dulu," kata Kompol Budi. "Ceritakan dari awal, siapa korban dan apa bukti yang Anda punya?" Ahmad menarik napas panjang lalu mulai menceritakan kisah keluarganya. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Ratna Dewi sudah lebih dari 6 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Mereka telah berusaha berobat ke banyak rumah sakit, menghabiskan banyak uang, tapi hasilnya nihil. Dalam keputusasaan, Ratna mendengar kabar tentang Surya yang konon bisa membantu pasangan mandul mendapatkan keturunan. Dengan penuh harapan, Ratna pun beberapa kali datang ke padepokan dukun itu. Surya mengatakan bahwa pasangan Ahmad terhalang oleh energi gelap dan harus menjalani ritual pembersihan serta meminum air suci yang telah ia rapalkan. Ratna yang sangat ingin menjadi seorang ibu menuruti semua instruksi Surya tanpa ragu. Ajaibnya, 3 bulan kemudian ia benar-benar hamil. 9 bulan berikutnya seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat. Keluarga Ahmad larut dalam kebahagiaan dan bahkan memberikan sesaji besar sebagai tanda terima kasih kepada Surya. Namun seiring waktu, Ahmad mulai merasa gelisah. Anak itu tumbuh tanpa memiliki sedikit pun kemiripan fisik dengannya. Rasa curiga menggerogoti pikirannya dari hari ke hari. Akhirnya ia diam-diam mengambil sampel rambut anaknya dan membandingkannya dengan dirinya melalui tes DNA di sebuah laboratorium di Jakarta. Hasil tes yang ada di dalam amplop itulah yang dibawanya ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar, Kompol Budi membuka segel dan membaca hasil pemeriksaan. Tertulis jelas bahwa Ahmad bukan ayah biologis dari bayi tersebut. Ahmad melanjutkan, "Saya sudah bertanya langsung pada istri saya. Ia bersumpah tidak pernah selingkuh, bahkan terkejut saat mengetahui hasil tes itu. Ia kemudian mengaku setiap kali mengikuti ritual khusus Surya memberinya minum air suci. Setelah itu tubuhnya lemas, kepalanya pusing dan ia seperti kehilangan kesadaran. Ia mengira itu tanda dirinya sedang dilimpahi berkah, tapi kami sekarang yakin di saat itulah Surya telah berbuat keji." Pengakuan Ahmad membuat ruangan hening. Kompol Budi menyadari ini bukan sekadar tuduhan sembarangan. Jika benar, maka kemungkinan ada banyak korban lain yang bernasib sama. Ia pun segera membuat laporan khusus untuk membentuk tim penyelidikan rahasia. Malam itu kasus besar yang akan mengguncang Sleman pun resmi dimulai. Malam itu ruang rapat kecil di Polres Sleman dipenuhi peta foto dan catatan tempel berwarna. Kompol Budi Santoso memimpin penggarahan. Asumsinya sederhana, katanya tenang namun tegas, jika Surya berani melakukan trik air suci pada Ratna, besar kemungkinan ada korban lain. Tim segera menyusun rencana penyisiran diam-diam. 2 jalur dibuka bersamaan. Pertama, meninjau ulang catatan bidan puskesmas dan klinik fertilitas yang pernah menangani pasangan dari sekitar Sleman. Kedua, memeriksa daftar tamu yang pernah berkunjung ke padepokan Surya. Informasi ini diperoleh lewat pengintaian pada para koordinator yang biasa mengatur antrian. Hasil awal membuat semua terdiam. Dalam 2 tahun terakhir ada 2 pasangan yang sebelumnya didiagnosis sulit memiliki anak lalu mendadak hamil setelah menjalani ritual pembersihan di padepokan Surya.
Lebih mengganggu lagi muncul laporan senyap dari 3 mahasiswi yang mengaku merasa pusing lemas dan kehilangan ingatan singkat usai diberi minum air pembuka aura jodoh. Mereka semula mengira itu reaksi spiritual. Baru setelah mendengar kabar burung tentang Surya ketiganya bersedia bercerita dengan syarat identitas dirahasiakan. Motif pola kesempatan semua nyambung gumam Ibtu Raka analis forensik digital. Ia selalu menciptakan situasi tertutup memegang kendali penuh dan tidak mengizinkan saksi berada di ruangan. Kompol Budi mengangguk. Kita butuh bukti langsung. Tanpa penangkapan tangan kasus ini mudah diputar balik di pengadilan. Dari situlah rencana operasi penyamaran lahir. Kandidat utama Ibtu Siti Anissa penyidik perempuan yang berpengalaman dalam operasi tertutup dan memiliki ketahanan psikologis baik. Ia akan berperan sebagai Nadia Pramesti 30 tahun istri seorang kontraktor sukses namun mandul suami palsu akan diperankan oleh anggota lain untuk pertemuan awal saja. Target kita 2 jelas. Kompol Budi 1 merekam setiap tahap ritual dengan perangkat tersembunyi. 2 mengamankan sampel air suci untuk uji laboratorium. Begitu pola terlarang terjadi kita masuk. Peralatan disiapkan hati-hati kamera mikro tersamar pada kancing blus alat perekam suara di sela jepit rambut dan panik boton mini di telapak tangan yang terhubung ke pos komando bergerak. Di luar regu bantuan berseragam preman akan menunggu dalam mobil bak tertutup siap bergerak ketika sinyal darurat berbunyi. Sebelum turun tim melakukan rekonstruksi alur dalam ruangan berdasarkan keterangan para saksi meja altar rak dupa tikar pandan serta posisi gorden yang sering ditutup rapat. Cahaya redup dan asap dupa tebal menyulitkan kamera kata Ibtu Raka. Kau harus mengatur gerak tubuh agar lensa bisa melihat permukaan kawan saat cairan dituangkan. Ibtu Siti Anissa menatap Dena yang sudah dikoret-koret panah. Kalau ia memaksa saya menutup mata lakukan akting seperlunya, jawab Kompol Budi. Jangan berisiko di luar skenario. Ingat keselamatanmu prioritas. Begitu ada indikasi tindakan melanggar hukum bahkan sebelum eskalasi tekan tombol. 2 kali pertemuan awal dijalankan untuk membangun kepercayaan. Nadia tampil meyakinkan logat Jawa lembut mata lela seorang perempuan yang mendamba anak. Surya menatap tajam seolah membakar isi hati. Ia bicara tentang angin barat yang menggunci rahim dan bayang hitam leluhur yang perlu ditenangkan. Setiap kali ia menuntut sesaji semakin besar sambil menunda ritual inti. Pola itu kokok dengan temuan tim uji kesetiaan sekaligus ekstraksi uang. Pada kunjungan ketiga Surya akhirnya berbisik bulan memasuki hari baik. Besok tengah malam datang sendirian. Pakailah pakaian putih. Jangan ceritakan pada siapapun bila ingin kita leluhur bekerja. Kata-kata itu membuat udara di pos komando menegang. Tanggal, jam dan syarat telah ditetapkan, momen yang ditunggu tiba. Sore sebelum operasi kendaraan komando bergerak menyamar sebagai mobil box pengangkut sayur diparkir 200 meter dari padepokan. Jaringan komunikasi diuji ulang. Tim bantuan menempati titik-titik gelap di ujung gang. Di dalam mobil layar kecil menampilkan grafik detak jantung Ibtu Siti Anissa dari smartwatch. Semua kanal aman, laporan operator. Menjelang tengah malam Nadia melangkah menyusuri jalan kampung. Padepokan tampak temaram bayangan pepohonan menari di dinding. Begitu pintu kayu berat itu terbuka, aroma dupa dan minyak wangi menyesaki paru-paru. Kamera pada kancing blus menangkap altar kecil kain putih dan kawan porselen objek kunci. Surya tersenyum halus. Kau telah siap. Ia menutup gorden meredupkan lampu. Tangan Ibtu Siti bergerak santai ke rambut seolah merapikan jepit padahal dia memposisikan mikrofon. Saat kawan porselen diangkat, lensa mikro memantul sekejap pada permukaannya kukup untuk merekam. Ini air suci, ukap Surya. Minumlah hingga habis. Di pos komando Kompol Budi mengkondongkan badan rahangnya menggeras. Di layar jari Nadia menyentuh tepi kawan lalu berhenti sepersekian detik pada sapu tangan tipis di pangkuan prosedur penggalian yang telah dilatih berkali-kali. Operasi memasuki fase penentu. Dan di luar padepokan yang senyap, setiap napas para penyidik terdengar seperti hitungan mundur. Di dalam ruangan tertutup itu suasana makin menegangkan. Asap dupa menebal, cahaya lilin bergoyang ditiup angin kecil dari kelah ventilasi. Surya berdiri di depan altar, mulutnya komat kamit melafalkan mantra. Sementara itu Nadia Pramesti alias Ibtu Siti Anissa berlutut dengan sikap pasrah meski sebenarnya seluruh indranya siaga penuh. Surya mengambil sebuah mangkuk porselen berisi cairan bening. Ini adalah air suci yang telah kusiapkan selama 49 hari, ukapnya dengan suara berat. Minumlah maka roh leluhur akan membuka jalan bagimu untuk mendapat keturunan. Nadia dengan hati-hati menerima kawan. Kamera mini para kancing bajunya berhasil menangkap detail cairan tersebut. Seperti rencana, ia menempelkan sapu tangan tipis di pangkuan. Saat pura-pura meneguk, sebagian besar cairan segera dialirkan ke sapu tangan anti bokor itu. Hanya setetes kecil yang ditelan untuk mengelabui Surya. Bagus, Surya mengangguk puas. Sekarang baringlah di tikar itu. Tutup matamu. Jangan membuka apapun yang terjadi jika tidak berkatakan hilang. Nadia menuruti membaringkan tubuhnya.
Detak jantungnya meningkat terlihat jelas di layar pos komando. Di luar padepokan regu polisi yang menyamar menunggu dengan senjata siap siaga. Beberapa menit berlalu, obat yang diminumnya meski sedikit mulai membuat kepalanya berputar. Ia menggatur napas berusaha menahan efek kantuk. Dari kamera tersembunyi terlihat Surya mendekat dengan ekspresi berbeda, senyumnya memudar berganti tatapan liar penuh nafsu. Surya duduk di samping Nadia. Tangannya mulai bergerak ke arah tubuh korban yang dianggap tak sadarkan diri. Ia membisikkan kata-kata aneh seolah sedang menyampaikan doa padahal jari-jarinya meraba-raba dengan tujuan bejat. Di pos komando Kompol Budi menggepalkan tangan. Tunggu sinyal darinya. Kita butuh momen tak terbantahkan, katanya kepada tim. Semua mata terpaku pada layar yang bergetar sedikit karena napas Nadia. Dalam ruangan Nadia menahan rasa jijik. Setiap ototnya ingin melawan tetapi ia tahu misi utama adalah merekam cukup bukti. Ketika Surya mulai melakukan gerakan yang jelas mengarah pada pelecehan seksual, Nadia menyiapkan jarinya di atas tombol darurat di telapak tangan. Lepaskan semua keraguan, Muro akan menyatu denganmu, gumam Surya sambil mencoba membuka ikat pinggangnya. Itulah titiknya. Nadia menekan tombol dengan cepat. Seketika sinyal elektronik terkirim. Di pos komando lampu indikator menyala merah. Kompol Budi berdiri. Gerak sekarang, teriaknya melalui radio. Dalam hitungan detik para anggota Brimob dan Reskrim yang bersembunyi di gang-gang kecil berlari menuju padepokan. Langkah kaki berat terdengar menghentak malam. Di dalam Surya tersentak oleh suara pintu didobrak keras. Belum sempat ia berdiri, cahaya senter dan teriakan lantang memenuhi ruangan polisi. Jangan bergerak, Surya membeku. Matanya membelalak, tangan masih berada di atas tubuh Nadia. Dalam kekacauan itu Nadia segera berguling menjauh dan berdiri tegap menarik lengkana kecil dari saku. Aku polisi, Surya. Permainanmu selesai. Wajah Surya pucat. Ia mencoba berkila ini ritual suci, namun kata-katanya tenggelam oleh suara borgol mengklik di pergelangan tangannya. Di luar, warga yang masih berkeliaran di sekitar padepokan terkejut melihat puluhan aparat bersenjata menggepung. Padepokan yang biasanya penuh asap dupa dan bisikan doa kini menjadi tikeip. Di pos komando Kompol Budi menghela napas lega. Kita sudah dapatkannya dengan bukti lengkap, ujarnya. Namun semua tahu ini baru permulaan dari rangkaian panjang proses hukum. Begitu Surya diborgol, tim penyidik segera menyebar ke setiap sudut padepokan. Lilin masih menyala, asap dupa menggepul, namun suasana sakral telah lenyap berganti ketegangan dan bunyi klik kamera dokumentasi. Ibtu Raka dari tim forensik membuka kotak peralatan. Prioritas amankan kawan porselen dan sisa cairan di dalamnya, katanya. Dengan sarung tangan lateks ia memasukkan kawan ke kantong bukti transparan lalu memberi label waktu dan tempat. Di sampingnya sapu tangan anti bokor milik Nadia juga disegel mengandung cairan yang diam-diam ia kumpulkan saat berpura-pura minum. Penggeledahan berlanjut ke ruang pribadi Surya. Di balik lemari kayu jati polisi menemukan kotak logam berisi puluhan blister obat tidur dosis tinggi. Ada juga botol cairan bening tanpa label, jarum suntik serta catatan kecil berisi jadwal ritual khusus dengan inisial nama perempuan. Semua barang bukti itu difoto dan dibawa ke laboratorium. Ini jelas bukan sekadar praktik perdukunan, ujar Kompol Budi serius. Ia menggunakan obat kimia untuk menjerat korban. Di pos komando bergerak, bukti awal segera dikirim ke laboratorium forensik Polda DIY. Beberapa jam kemudian laporan sementara masuk cairan yang disebut air suci ternyata hanyalah air mineral dicampur benzodiazepine dosis besar, sejenis obat penenang kuat yang dapat menyebabkan kantuk berat dan hilang kesadaran. Temuan ini menguatkan dugaan tim. Polanya konsisten membuat korban tak berdaya lalu melakukan pelecehan, jelas Ibtu Raka. Hasil laboratorium akan jadi kunci di pengadilan. Sementara itu Surya dibawa ke ruang interogasi di Polres Sleman. Meski masih mencoba menjaga wibawa, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kamera pengawas merekam setiap detik untuk memastikan tak ada celah hukum. Di luar gedung kabar penangkapan mulai menyebar. Warga berkumpul sebagian tak percaya. Masa sih Pak Surya begitu, bisik seorang ibu. Selama ini dia bantu banyak orang, namun yang lain mulai mengingat pengalaman aneh, rasa lemas, mengantuk atau lupa setelah ritual. Kompol Budi menyadari inilah saat penting untuk membuka saluran pengaduan resmi. Lewat konferensi persingkat ia menyerukan siapapun yang merasa pernah menjadi korban silakan melapor, identitas akan dirahasiakan. Langkah itu membuahkan hasil. Dalam 2 hari lebih dari selusin perempuan menghubungi hotline. Beberapa mengaku mengalami gejala sama pusing, tidak sadar lalu tiba-tiba hamil. Ada juga yang hanya merasakan tubuh pegal dan memori hilang setelah diberi minum. Kasus Surya kini bukan lagi insiden tunggal melainkan skandal besar yang mengguncang Sleman. Tim penyidik menyiapkan berkas awal rekaman kamera tersembunyi, cairan berisi obat penenang, blister pil serta kesaksian korban.
Semua mengarah pada satu kesimpulan, dukun Surya hanyalah penipu berbahaya yang menyalahgunakan keperkayaan spiritual untuk memuaskan nafsu. Di ruang rapat malam itu Kompol Budi menatap para anggotanya. Kita sudah punya bukti awal yang kuat, tapi kita harus gali lebih dalam. Berapa banyak korban sesungguhnya, sejak kapan ia memulai, dan siapa saja yang terlibat? Menutup mata pertanyaan itu menjadi tantangan baru. Operasi belum berakhir, hanya baru memasuki babak berikutnya. Di ruang interogasi Polres Sleman suasana sunyi. Lampu neon menyala terang, kamera pengawas merekam setiap detik. Surya masih mengenakan baju koko kilat kusut duduk dengan tangan terborgol di atas meja. Di seberangnya Kompol Budi Santoso bersama dua penyidik lain membuka berkas. Surya, suara Kompol Budi, data kami punya rekaman video sampel cairan serta obat-obatan yang ditemukan di kamarmu. Semua mengarah ke satu kesimpulan. Apakah kau mau menjelaskan? Surya menarik napas panjang. Sesaat ia mencoba tersenyum tipis lalu berkata dengan nada dingin, orang datang padaku karena mereka butuh harapan. Aku hanya memberikan apa yang mereka ingin perkaya. Bukan begitu pertanyaannya, potong penyidik. Kami ingin tahu apakah kau mengakui telah mencampur obat penenang ke dalam air yang kau sebut air suci. Surya menunduk lalu mengangguk pelan. Ya, itu benzodiazepine. Mudah dibeli lewat perantara. Aku tahu dosisnya membuat mereka lemah seolah tersentuh roh. Itu bagian dari pertunjukan. Ruangan hening. Kompol Budi menatap tajam. Dan saat mereka tak sadarkan diri kau melakukan pelecehan. Wajah Surya tidak menunjukkan penyesalan. Aku menyebutnya pemberian energi leluhur, katanya dingin. Banyak perempuan ingin anak. Suami mereka mandul atau tak mampu. Aku membantu mereka dengan karaku. Bantu. Salah satu penyidik menghentakkan meja. Itu pemerkosaan. Surya hanya tersenyum hambar. Mereka tetap mendapatkan yang mereka cari, seorang anak. Bukankah itu yang penting? Kompol Budi menghela napas lalu menggeser setumpuk foto hasil uji DNA. 3 anak yang lahir dari istri para korban, semuanya terbukti anak biologis milikmu. Kau tidak bisa lagi berdalih. Surya melirik foto-foto itu sebentar. Ya, ia mengaku tenang. Itu benar, mereka semua darah dagingku. Aku bangga keturunanku ada di mana-mana. Kata-kata itu membuat ruangan semakin tegang. Penyidik lain mencatat setiap kalimat. Surya, ujar Kompol Budi perlahan, kau sadar berapa banyak keluarga yang hancur karena perbuatanmu? Berapa banyak perempuan trauma, semua hanya demi kepuasan dan ego pribadimu? Namun Surya justru tertawa kecil. Orang putus asa mudah dimanipulasi. Mereka datang dengan air mata, aku beri mereka cerita. Mereka bayar, aku hidup. Itu simbiosis. Budi menatapnya lama. Tak ada sedikit pun rasa bersalah. Surya mengangkat bahu. Aku hanya memanfaatkan peluang. Dunia selalu seperti itu. Penyidik lain mencatat dengan cepat. Setiap pengakuan Surya meski terdengar dingin dan sinis justru memperkuat berkas perkara, bukti tindak pidana berulang terencana dan penuh kesadaran. Di luar ruangan berita penangkapan sudah mengguncang media lokal. Judul-judul portal daring menulis dukun terkenal Sleman ditangkap diduga perkosa belasan korban dengan air suci. Bagi para penyidik, pengakuan Surya hanyalah permulaan. Mereka masih harus mendengarkan kesaksian para korban, menguatkan rekonstruksi dan memastikan tak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan kuasa hukum pelaku. Malam itu setelah berjam-jam interogasi, Surya dikembalikan ke sel tahanan. Namun kalimat sinis terakhirnya masih terngiang di telinga Kompol Budi, selama masih ada orang bodoh yang percaya selalu akan ada orang seperti aku. Beberapa hari setelah penangkapan Surya, suasana di Polres Sleman berubah drastis. Sebuah posko pengaduan khusus didirikan di ruang konseling yang biasanya tenang. Kini ruangan itu dipenuhi wajah-wajah tegang, mata yang sembab dan langkah ragu-ragu para perempuan yang datang mencari keberanian. Polisi sengaja menyiapkan sofa air mineral dan pendamping psikolog agar setiap korban merasa cukup aman untuk berbicara. Satu persatu mereka masuk. Ada yang menutupi wajah dengan kerudung, ada pula yang didampingi suami, saudara atau teman dekat. Petugas wanita menyambut, mencoba menenangkan dengan senyum tipis. Namun trauma di mata mereka jelas tak bisa disembunyikan. Kesaksian pertama datang dari Ratna Dewi, istri Ahmad Prasetyo, orang yang membuka kasus ini. Suaranya serak, tubuhnya gemetar. Ia menuturkan bahwa setiap kali menjalani ritual Surya selalu memberinya minum cairan bening dalam mangkuk porselen. Setelah itu tubuh saya lemas, mata berkunang-kunang, lalu saya tidak ingat apa-apa, ukapnya sambil menangis. 3 bulan kemudian saya hamil. Saya kira itu mukjizat, ternyata kalimatnya menggantung tenggelam oleh isak tangis yang peka di bahunya. Petugas mencatat dengan hati-hati, memastikan setiap kata masuk ke berita acara. Ratna diberi selimut tipis dan segelas air, sementara psikolog duduk di sampingnya memberi dukungan. Setelah Ratna, giliran Mayasari, 28 tahun yang sudah 5 tahun menikah tanpa anak. Ia datang ditemani kakaknya. Dengan wajah muram ia berkata, saya diminta datang malam hari. Surya melarang suami ikut, katanya roh leluhur akan marah kalau ada laki-laki lain. Karena sangat ingin jadi ibu, saya turuti.
Begitu minum air itu kepala pusing badan berat. Saat sadar pakaian saya berantakan. Saya merasa kotor tapi saya takut suami tahu. Maya lalu menutup wajah dengan kedua tangan bahunya bergetar. Di sudut ruangan 3 mahasiswi duduk bersebelahan. Identitas mereka dirahasiakan namun keberanian mereka untuk bersaksi menjadi titik balik penting. Salah satunya sebut saja Ayu menceritakan kami hanya ingin ramalan jodoh. Surya memberi minum air pembuka aura. Setelah itu kami pulang dengan badan sakit aneh bagian intim terasa perih. Awalnya kami kira itu efek spiritual. Baru setelah dengar berita kami sadar kami korban. 2 temannya mengganggu wajah mereka pucat. Setiap kesaksian direkam, ditandatangani dan diberi nomor laporan. Polisi memastikan semua korban mendapatkan pendampingan psikolog, perlindungan hukum dan konseling keluarga. Meski begitu jejak trauma tampak jelas, tangan gemetar, suara pekar-pekar, mata sembab. Dari balik kakak satu arah Kompol Budi Santoso memperhatikan. Rahangnya menggeras. Terlalu banyak korban dan semua pola sama, air dicampur obat, korban kehilangan kesadaran lalu terjadi pelecehan, gumamnya. Tak berhenti di situ muncul kesaksian Lestari, seorang janda muda yang mencoba bangkit lewat usaha kecil. Ia berkata Surya mendekatinya dengan janji menarik rezeki agar dagangannya laris. Saya diberi minum lalu mengantuk. Saat bangun saya di kamar lain, rambut akak-akakan. Dia bilang itu bagian dari ritual pemanggilan rezeki. Saya malu tapi diam saja, bertahun-tahun ukapnya pelan. Hari demi hari jumlah korban bertambah. Dalam sepekan lebih dari 20 perempuan resmi melapor. Ada yang dari Sleman, ada yang dari luar daerah. Latar belakang mereka beragam, ibu rumah tangga, karyawan toko, mahasiswa hingga janda. Motif kedatangan juga berbeda, ada yang ingin anak, ada yang mencari jodoh, ada yang ingin usaha langkar. Namun alurnya sama, minum air tak sadar lalu menjadi korban. Media lokal maupun nasional segera menyorot. Judul besar di Harian Yogyakarta menulis dukun Sleman diduga perkosa puluhan korban. Televisi menayangkan talk show tentang bahaya memperkaya perdukunan buta. Media sosial penuh komentar marah, warga menuntut hukuman maksimal, sebagian bahkan menolak perkaya karena merasa Surya pernah menolong mereka. Di posko pengaduan Ratna Dewi kembali bicara dengan suara lirih. Saya hancur. Saya tidak berani menatap suami saya. Tapi saya ingin keadilan. Saya tidak mau ada perempuan lain yang menderita seperti saya. Ungkapannya membuat ruangan terdiam. Kalimat itu menjadi pemicu. Satu persatu korban mengangguk lalu menandatangani berita acara dengan tekad. Mereka tahu dengan bersaksi berarti membuka luka lama, menanggung rasa malu bahkan risiko dihakimi masyarakat. Namun semua sadar inilah satu-satunya cara menghentikan Surya. Malam itu Kompol Budi menyusun laporan resmi untuk Polda. Dalam catatannya ia menulis kasus ini tidak lagi sebatas tindak pidana individu. Ini adalah kejahatan sistematis yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Jumlah korban semakin banyak, pola berulang, bukti kuat. Saatnya menyerahkan berkas ke kejaksaan dan menuntut hukuman seberat-beratnya. Pagi itu halaman pengadilan negeri Sleman dipenuhi ratusan orang. Media menyiarkan langsung spanduk besar bertuliskan hukum berat, dukun kabul berkibar. Warga yang dulu pernah datang ke padepokan Surya kini berdiri dengan wajah marah, merasa ditipu habis-habisan. Surya digiring masuk ruang sidang dengan pengawalan ketat. Bajunya putih kusam, rambut akak-akakan, wajahnya pucat. Tidak ada lagi aura wibawa seorang dukun. Kamera televisi menangkap setiap langkahnya, sementara suara bisik-bisik di luar makin keras. Itu dia orangnya, perusak keluarga. Di ruang sidang majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Ibu Sri Handayani membuka persidangan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan panjang: pemerkosaan berulang, penipuan, penganiayaan psikis, serta penggunaan obat terlarang untuk melumpuhkan korban. Terdakwa telah melakukan kejahatan sistematis, merusak kehormatan perempuan, menghancurkan keluarga dan menkoreng masyarakat, ujar jaksa. Satu persatu saksi dihadirkan. Ratna Dewi berdiri dengan suara bergetar menceritakan pengalaman pahitnya. Di belakang suaminya Ahmad menunduk, air mata menetes. Maya Sari pun bersaksi, lalu 3 mahasiswi dengan identitas disamarkan. Suasana ruang sidang hening, hanya suara isak yang terdengar. Jaksa juga menghadirkan ahli forensik. Dokter menjelaskan hasil uji laboratorium air suci yang diminum korban mengandung benzodiazepine dosis tinggi, cukup untuk membuat seseorang hilang kesadaran dalam hitungan menit. Tanpa daya korban tidak mampu melawan. Penjelasan itu memperkuat bukti ilmiah. Ketika diberi kesempatan membela diri, Surya tetap mencoba menyangkal. Saya hanya menjalankan ritual. Perempuan itu rela. Mereka datang karena ingin keturunan atau jodoh. Saya tidak memaksa. Namun video rekaman operasi penyamaran diputar di layar besar. Jelas terlihat Surya menuangkan cairan, memaksa korban berbaring lalu mulai melakukan pelecehan sebelum polisi menyerbu. Ruangan bergemuruh. Surya terdiam, wajahnya pucat pasi. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup. Tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, merusak masa depan banyak perempuan, bahkan meninggalkan anak-anak yang lahir dari tindakannya.
Hukum harus hadir memberi keadilan. Majelis Hakim berunding singkat, lalu Hakim Ketua membacakan vonis menimbang bukti keterangan saksi pengakuan terdakwa serta dampak sosial yang ditimbulkan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Surya. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pemerkosaan berulang, penipuan dan penggunaan obat terlarang. Ketukan palu terdengar 3 kali. Ruangan langsung riuh. Beberapa korban menangis lega, sebagian berpelukan. Ahmad memegang tangan Ratna erat. Para jurnalis berebut mengabadikan momen. Di luar gedung masa berteriak keadilan-keadilan meski luka korban tak mudah sembuh. Vonis ini menjadi simbol bahwa hukum masih berpihak pada kebenaran. Kompol Budi yang hadir di kursi pengunjung menutup mata sejenak, menghela napas panjang. Perjuangan berbulan-bulan akhirnya terbayar. Ia tahu meski Surya di penjara, pekerjaan mereka belum selesai membangun kesadaran agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam jerat perdukunan buta. Malam itu berita utama di televisi nasional menyiarkan judul besar Dukun Kabul Sleman divonis seumur hidup. Indonesia gempar namun sekaligus lega, keadilan akhirnya ditegakkan. Kisah tentang Surya, sang dukun palsu yang akhirnya terungkap, memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dalam keadaan terdesak dan putus asa, manusia seringkali mudah percaya pada hal-hal mistis. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil antara lain, gunakan akal sehat dan tetap kritis. Jangan serahkan hidup kita pada ramalan atau janji kosong tanpa dasar. Percayalah pada ilmu pengetahuan dan hukum. Masalah kesehatan, kesuburan atau kehidupan rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan ritual penuh tipu daya, melainkan dengan jalan medis dan solusi nyata. Berani bersuara jika menjadi korban atau mengetahui adanya praktik serupa, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang agar tidak ada lagi korban yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dengan memahami hal ini, kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dari bahaya yang muncul karena kepercayaan buta. Tekan tombol subscribe sekarang, juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya. Bagikan video ini kepada teman, kerabat atau siapapun yang Anda sayangi. Satu klik Anda bisa menyelamatkan banyak orang dari tipu daya berkedok spiritual. Mari kita bangun komunitas yang lebih sadar, lebih cerdas dan lebih berani melawan kejahatan. Bersama kita bisa menjadikan masyarakat lebih aman.